Shalom. Shalom. Ya, pembacaan firman Tuhan pagi ini kita sudah sampai di Mazmur pasal 55. Ya, Mazmur pasal 55 kita akan baca ayat 1 sampai 23. Kita akan baca secara bergantian. Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 23. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka melakukan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka musuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung dan gentar, perasaan terang mendekati aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Tuhan ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya, tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menjaga mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di dalam kediaman mereka yang di dalam hati. tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengarkan suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak kala, karena mereka tidak lupa dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat membunuh. Perkataannya lebih lembut dari minyak, Tapi semuanya adalah pedang terkudus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah, apa menjerumuskan mereka mereka? berlubang sumur yang dalam. Orang penuh pada dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepada. Amin. Ya, terpujilah Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 55 ini. Saya ambil ayat yang ke-23 ya, kita baca bersama-sama ayat yang ke-23. 3, 2, 1. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, kenyataan hidup orang pada zaman ini ya, saat ini, dewasa ini, baik itu orang yang percaya maupun yang tidak percaya, yaitu adanya kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran itu lumrah
dan dialami oleh seluruh umat manusia, secara khusus pada dewasa ini, zaman ini ya. Seluruh bangsa-bangsa mengalami suatu hal kekhawatiran di mana pandemi virus corona ya yang menyebar ke seluruh dunia membuat manusia itu mengalami hal ketakutan, kekhawatiran ya. Nah, di dalam pembacaan kita Mazmur pasal 55 ini ayat 1 sampai 23, keadaan kondisi pemazmur juga mengalami suatu kekhawatiran, ketakutan. Dari ayat 1 sampai ayat 10 di situ dijelaskan bahwa yang membuat pemazmur ketakutan, khawatir bukan hal makanan dan minuman, tetapi yang membuat pemazmur menjadi khawatir dan takut yaitu musuh-musuhnya ya. Dan secara khusus bahwa di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, banyak hal yang membuat kita khawatir ya. Kekhawatiran manusia, kekhawatiran kita itu berbeda-beda ya. Bapak Ibu tidak akan mempunyai kekhawatiran yang hampir sama dengan orang lain ya. Mungkin seperti saya khawatir akan hal pekerjaan ya, dan Bapak Ibu juga mungkin khawatir akan hal-hal yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita itu ada hal tentang kekhawatiran, tapi kita melihat bahwa ada solusi yang diberitakan, ada solusi yang disampaikan oleh pemazmur ya. Di ayat yang ke-23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, ketika kita memiliki suatu kekhawatiran dalam hidup kita, nah ada jalan, ada sesuatu yang harus kita lakukan sehingga kekhawatiran itu hilang, kekhawatiran itu bisa kita atasi, yaitu kita menyerahkannya kepada Tuhan ya. Nah, hal yang sangat membuat pemazmur Raja Daud di dalam pembacaan ini menjadi takut, khawatir, yaitu dikatakan bahwa orang-orang yang terdekat dari Daud ya, teman-teman, sahabat dan keluarganya ya, membuat Daud merasa khawatir ya. Jadi dalam hal ini bahwa tidak dipungkiri bahwa sahabat, teman terdekat kita pun, keluarga kita pun akan membuat hidup kita khawatir ya. Bahkan pemazmur sendiri dengan gamblang menyatakan bahwa teman yang selalu bersama dia masuk di dalam jemaat ya, di dalam persekutuan. Apa artinya? Bahwa kita sebagai jemaat, kita sebagai orang percaya ya, teman, sahabat dan keluarga kita kadang membuat hidup kita khawatir, yaitu tidak dipungkiri. Nah, mengenai hal kekhawatiran di Markus pasal 4 ayat 19 ya, Markus pasal 4 ayat 19, di situ dijelaskan bahwa kekhawatiran itu menghimpit hidup kita, sehingga kekhawatiran itu tidak membuat iman kita bertumbuh ya. Itu mengenai hal benih yang ditaburkan ya. Jadi pertumbuhan benih itu akan mengalami hambatan karena adanya kekhawatiran ya. Nah, di Matius pasal 6 ayat 27 juga itu tentang kekhawatiran, dan kekhawatiran itu tidak bisa menambahkan sehasta ya. Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia ya, ukuran sehasta itu ukuran yang sangat pendek ya, kira-kira jaraknya panjangnya hanya sekitar 45 cm.
45 cm itu. Ya, kalau kita ambil dia dari ujung jari kita sampai ke siku itu sekitar 45 cm. Nah, di situ menggambarkan bahwa benar-benar kekhawatiran itu tidak bisa melakukan hal apapun, ya, walaupun dalam skala yang kecil, dalam hal yang ukurannya sedikit. Ketika kita mengalami kekhawatiran, ya, di situ akan menghambat akan pertumbuhan kita, ya. Dan di Amsal juga, Amsal pasal 12 ayat 25, ya, di situ kekhawatiran membungkukkan orang, ya. Membungkukkan orang artinya dia tidak dapat berdiri tegak, ya, dia tidak dapat berdiri lurus. Ya, posisi badan kita itu terus membungkuk. Nah, ketika istilahnya membungkuk, ya itu tadi kita nggak bisa lurus, tidak fokus, tidak berdiri tegak di dalam kepercayaan iman kita karena adanya hal-hal kekhawatiran. Ya, jadi sangat lumrah, ya, artinya bahwa di dalam kehidupan perjalanan kita hal kekhawatiran selalu ada, tetapi Mazmur firman Tuhan memberikan solusi, jalan terbaik, ya. Nah, saya gambarkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita mengetahui rumus atau istilahnya pola hidup di dalam keimanan kekristenan kita, seperti ini digambarkan seperti kita belajar di sekolah, ya. Ilmu pengetahuan yang senantiasa memberikan rumus atau kepastian, yaitu matematika dan kimia, biologi. Nah, ketika kita belajar tentang ilmu pengetahuan tersebut, di situ ada rumusnya. Nah, ketika kita mengetahui rumus daripada ilmu itu, misalnya ada soal yang diberikan, ya, kita mampu menjawab semua pertanyaan itu melalui pengetahuan, melalui rumus tersebut, ya. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa rumus kehidupan dan rumus pengetahuan, ilmu pengetahuan itu hampir sama, ya. Kita mengetahuinya, misalnya ada persoalan, ada pertanyaan seperti ini. Nah, kita langsung mengetahui rumusnya ini untuk mencari jawabannya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Maka pertanyaan tersebut akan bisa kita jawab. Nah, begitupun dengan persoalan hidup kita ini, ya. Persoalan rumusnya apa? Ketika mengalami ketakutan, kekhawatiran, ya, rumusnya yaitu firman Tuhan. Dari mana? Mazmur yang seperti kita baca pada pagi ini, yaitu Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu, ya. Dan ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita, ya. Hanya persoalannya, apakah kita mengerti, apakah kita memahami akan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, tita-tita Tuhan, ya. Dalam kehidupan kita banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kita lakukan, ya. Sekarang masa pandemi, sebelumnya orang mempunyai alasan mengapa mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk pelayanan, meluangkan waktu untuk bersekutu karena adanya hal-hal yang lain, ya, kesibukan, pekerjaan. Tapi sekarang apa yang kita lakukan? Kebanyakan kita istilahnya stay home, ya, stay at home. Jadi tinggal di rumah. Nah, di rumah kita itu banyak hal yang perlu kita lakukan, ya. Banyak waktu, banyak peluang untuk kita senantiasa mendekatkan diri, melakukan hal-hal kerohanian yang lebih mendalam lagi, ya. Hubungan kita kepada Tuhan itu semakin luang waktunya, ya. Tuhan memberikan waktu 24 jam, ya. Untuk itu semua manusia memiliki waktu yang sama. Tetapi banyak di antara mereka, banyak di antara kita
melakukan perbedaan, ya, tidak mempergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, ya, waktu-waktu sekarang ini adalah waktu yang jahat, ya. Jadi kita harus mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Pondasi iman kita, dasar iman kita itu harus kokoh, harus kuat, sehingga di dalam menghadapi setiap goncangan kita tidak akan goyah, tidak akan takut, karena kita tahu bahwa tangan Tuhan senantiasa melindungi, tangan Tuhan senantiasa menopang, dan kuasa Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan, ya, ketika kita menyerahkan akan kehidupan, kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan, ya. Di Matius pasal 6 ayat 33, ya, ayat yang senantiasa juga kita baca, senantiasa kita dengarkan, yaitu mencari kerajaan Allah, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini adalah rumus, ini adalah, ya, jalan supaya kita kekhawatiran itu akan kita sirna, ya, kekhawatiran itu akan hilang. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu ditambahkan kepadamu, yaitu apa? Kebutuhan hidup, ya. Apa yang belum cukup, apa yang sudah kita miliki di dalam kehidupan rohani kita, itu akan ditambahkan kepada kita, ya, ketika kita mengutamakan, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ini firman Tuhan. Kalau berbicara tentang kerajaan Allah adalah, kalau kita melihat secara duniawi, ya, bentuk kerajaan itu ada kuasa, ada penguasa, ada yang memimpin. Nah, ketika kita mencari kerajaan Allah, berarti kita menghadirkan kuasa Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa kuasa Allah itu ada, kuasa Allah itu akan bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ya, sungguh menguatkan akan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini, ya. Kalau kita melihat pengalaman hidup Raja Daud, ya, sebelum menjadi raja, ya, itu senantiasa menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan, ya. Di Mazmur pasal pertama ayat 3, ya, di situ dikatakan bahwa hidup orang benar, ya, berbahagialah orang yang benar, yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, yang merenungkan Tauratnya siang dan malam, ya. Hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di aliran sungai, yang akan berbuah lebat, ya, pada musimnya. Nah, di situ berbicara bahwa berkat-berkat Tuhan senantiasa dimiliki oleh orang yang benar. Orang yang benar itu seperti apa? Orang yang benar yang dikatakan yaitu yang merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam, yang menuruti firman-Nya, menuruti kehendaknya, melakukan segala titah-titah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, ya. Dan sebagai ayat penutup untuk renungan kita pada pagi yang indah ini, mari kita bersama-sama membaca Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15, 3, 2, 1. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi umatku, kami akan beribadah kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, ambil kalimat terakhir, ya,
tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah komitmen ya, komitmen. Kalau banyak orang yang sekarang ini beribadah kepada Allah lain, beribadah kepada karena mempunyai harta yang banyak, beribadah kepada kekuatan, beribadah kepada pekerjaannya, ya tidak seperti itu yang dikatakan oleh Yosua bersama dengan keluarganya. Komitmen Yosua seharusnya itu kita juga lakukan, kerjakan, bahwa saya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah pilihan. Ya, ketika kita mengambil suatu komitmen, suatu pilihan yang tepat, maka di situ juga Tuhan akan memberikan hal yang tepat ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur bahwa pagi ini, hari ini, kebenaran firman Tuhan kita dengarkan dari renungan kita secara khusus Mazmur pasal 55 ya, di ayat 23 kembali lagi bahwa kekhawatiran ketika kita menghadapi kekhawatiran, ketakutan, kita harus melakukan hal yang benar, yaitu menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Apa yang kita hadapi, apa yang kita alami saat ini, dewasa ini, kekhawatiran bermacam-macam ya. Kekhawatiran akan ekonomi, pekerjaan, kehidupan akan rumah tangga, itu semuanya kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.